Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua yang ada di sini. Aduh, apa kabarnya saudara-saudariku terkasih? Tentunya luar biasa hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kita masih bisa sama-sama secara virtual. Perkenalkan, saya Christian Renaldo dan rekan saya Fani Rahmasari. Senang sekali kami berdua bisa memandu acara yang luar biasa ini. Biasanya kami memandu acara ini selalu dalam satu panggung, tapi kali ini kita akan sama-sama dalam satu layar. Betul ya, Christian? Satu layar dibagi dua, ya. Satu layar dibagi dua, oke. Selamat datang dalam acara kita hari ini, yaitu LP3KN Virtual Choir Festival 2020 dengan tema Bersaudara dalam Keberagaman. Yes. Tepuk tangan. Boleh tepuk tangan di kolom chat juga boleh ya. Luar biasa nih. Pesparani atau Pesta Paduan Suara Gerejani adalah acara yang diselenggarakan oleh LP3KN, yaitu Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Nasional tiap 2 tahun sekali dengan beragam mata lomba, yakni paduan suara, lomba mazmur, lomba bertutur kitab suci, dan cerdas cermat kitab suci. Pesparani pertama telah diadakan dengan meriah dan sukses pada tahun 2018 lalu di kota Ambon. Kemudian tahun 2020 ini direncanakan pada bulan Oktober dan dilaksanakan di Kupang, NTT. Betul sekali, Fani. Namun dalam masa pandemi seperti ini, Pesparani akan ditampilkan dengan cara yang lebih berbeda. Kali ini hanya paduan suara saja yang ditampilkan, dan itu pun secara virtual. Tapi bukan sebagai ajang perlombaan nih Bapak Ibu sekalian, melainkan sebuah festival. Artinya apa? Lebih menampilkan kreativitas dari para peserta, tapi tetap mengedepankan kualitas vokal dari paduan suara tersebut. Nah, selain itu, Christian, kita juga tidak hanya diajak untuk menikmati harmonisasi suara dan juga gerak dari paduan suara. Kita juga akan diajak untuk menyaksikan keindahan keberagaman budaya Indonesia berupa lagu-lagu daerah dengan alat musik tradisionalnya. Bahkan kita diajak juga nih untuk berwisata virtual ke berbagai provinsi yang ada di Indonesia, yaitu berkeliling ke 34 provinsi di seluruh Indonesia. Kapan lagi kita bisa jalan-jalan virtual kayak gini? Wow, luar biasa kan? Pastinya juga semua sudah tidak sabar lagi ya. Maka dari itu, sahabatku, para pemirsa terkasih, langsung saja kita akan segera mulai Virtual Choir Festival ini. Tetapi tentunya sebagai wujud cinta kita kepada tanah air, mari kita awali LP3KN Virtual Choir Festival 2020 ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya.
Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pemirsa yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan sejenak sapaan dari Ketua LP3KN, Bapak Profesor Adrianus Meliala, yang kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars LP3K. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat datang di acara LP3KN Virtual Choir Festival. Acara ini diselenggarakan oleh LP3KN bersama-sama dengan sejawat kami, para pengurus LP3KD di seluruh Indonesia. Sejak 3 bulan yang lalu, kami mempersiapkan acara ini, mulai dari hal-hal yang bersifat tujuan, visi misi, hingga hal yang bersifat teknis. Mempersiapkan mulai dari pendanaan, hingga hal-hal yang bersifat aransemen lagu-lagu yang disajikan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, besar harapan kami agar kita semua mendapatkan manfaat dengan menonton acara ini, sehingga kemudian acara ini bisa dapat kita lakukan pada kesempatan yang lain. Mohon maaf dan maklum jika terdapat berbagai kekurangan, mengingat kami baru saja melakukannya. Kami belum profesional dan kami mengharapkan agar ke depan kami akan melakukannya dengan lebih baik lagi. Selamat menikmati, Tuhan memberkati. Hadirin sekalian, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, maka sekarang kita akan mendengarkan pesan kebangsaan yang akan disampaikan oleh Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Bapak Uskup kita, Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo. Yang berbahagia para peserta Festival Paduan Suara Virtual tahun 2020, bersama-sama dengan Ketua dan seluruh pengurus LP3KN, saya ingin mengucapkan selamat datang untuk ikut serta di dalam festival ini. Sangat menggembirakan karena festival ini diikuti oleh 34 utusan dari seluruh provinsi
di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih kepada panitia yang dengan sungguh-sungguh mencoba mencari jalan ketika rencana semula harus diundur, menemukan cara untuk tetap mempersatukan dan mengadakan festival ini. Kita semua tahu salah satu ciri khas dari Pesparani Katolik Nasional itu selalu diawali pada tanggal 28 Oktober, hari yang sangat bersejarah bagi kehidupan bangsa kita, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Tuhan menyelenggarakan bahwa Pesparani pertama itu pun dimulai pada tanggal 27 Oktober. Artinya sidang pertama dari Kongres Pemuda yang akhirnya menjadi Sumpah Pemuda. Moga-moga nilai kebangsaan ini sungguh-sungguh juga diresapi oleh para peserta, pengurus, dan siapapun yang terlibat di dalam penyelenggaraan festival ini. Saya juga yakin bahwa penundaan Pesparani Katolik Nasional ini dapat menjadi berkat yang tersembunyi. Artinya, baik LP3KN, Direktorat Jenderal Bimas Katolik, mewakili Departemen Agama, dan Provinsi NTT yang akan menyelenggarakan Pesparani kedua, mempunyai waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkannya, sehingga pada waktunya dapat dilaksanakan Pesparani yang kedua secara lebih baik. Sekali lagi, selamat datang, selamat mengikuti festival ini dengan penuh kegembiraan dalam kebersamaan. Terima kasih kepada pengurus dan panitia festival yang telah mengusahakan yang paling baik demi terselenggaranya festival ini. Tuhan memberkati. Yang Mulia Ketua Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia, yang terhormat Ketua Umum Lembaga Pembinaan Pengembangan Pesparani Katolik Nasional LP3KN dan para pengurus, yang terhormat Ketua Lembaga Pembinaan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah LP3KD dan semua pengurus dimanapun berada. Saat ini saya berada di Gereja Paroki Roh Kudus, Katedral Denpasar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Yang Mulia Bapak Uskup Denpasar, Monsinyur Sylvester Stan, melalui Pastor Paroki Romo Herman Yosef Bedi, yang sekaligus sebagai Ketua Umum LP3KD Provinsi Bali, sehingga saya bisa menyampaikan sambutan di gereja ini. Om Swastiastu. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan perlindungannya, dalam kesempatan ini kita dapat bertemu meskipun secara virtual dalam ajang Festival Choir. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kreativitas dan inovasi yang terus digalakkan oleh LP3KN menyelenggarakan kegiatan ini meskipun dalam masa pandemi COVID-19.
Saya memandang kegiatan ini mempunyai pesan moral kuat bagi pertumbuhan dan pengembangan iman Katolik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Spirit ini harus menjadi contoh bagi kita semua, bahwa meskipun bangsa kita tengah dilanda darurat COVID-19, tetapi jangan sampai menurunkan niat dan panggilan kita untuk menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kegiatan seperti ini. Selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, saya mengajak kita semua agar tidak terlarut dalam permasalahan dan kesulitan yang dihadapi bangsa, tetapi justru mencari alternatif-alternatif yang lain yang membawa psikologi bangsa dan negara terpulihkan, yang salah satunya dengan penyelenggaraan festival seperti ini. Festival yang mengusung tema bersaudara dalam keberagaman adalah sebuah tema yang sangat menarik dan cocok dengan kondisi bangsa kita yang beraneka ragam suku, ras, agama, dan golongan. Dan hal ini sejalan dengan dokumen Abu Dhabi yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Paus Fransiskus, iman kepada Allah mempersatukan, tidak memecah belah. Iman itu mendekatkan kita, kendati pun ada berbagai macam perbedaan, dan menjauhkan kita dari permusuhan dan kebencian. Dokumen Abu Dhabi harus menjadi tonggak perdamaian bagi seluruh masyarakat, meski beraneka ragam yang mendiami suatu bangsa dan negara. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang berbahagia, dari festival ini dapat kita tarik benang merah sebagai pesan moral bagi kita semua sebagai anak bangsa. Antara lain, yang pertama, perbedaan adalah sesuatu yang indah, yang perlu dirawat secara terus-menerus, agar perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan. Dari rahim bumi pertiwi, kita sudah lahir dalam perbedaan. Maka, mari kita kelola perbedaan itu dengan saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain. Yang kedua, festival secara virtual ini sebagai kesempatan untuk generasi muda, anak-anak, dan semua orang Katolik dari seluruh tanah air untuk mengembangkan potensi dan bakat dalam bernyanyi, memuji, dan memuliakan Tuhan. Yang ketiga, ini juga sebagai kesempatan melakukan evangelisasi kontekstual dalam bentuk festival atau dalam bahasa yang umum disebut sebagai syiar agama Katolik kepada publik. Yang keempat, sebagai ajakan kepada seluruh umat Katolik di seluruh tanah air untuk memuji dan memuliakan Tuhan lewat lagu-lagu yang dinyanyikan dalam festival. Yang kelima, sebagai salah satu bentuk motivasi rohani dan hiburan agar umat Katolik dan semua masyarakat di mana saja berada agar tidak tenggelam dalam kesulitan akibat COVID-19 dan juga kesulitan ekonomi. Yang keenam, pola ini menjadi sebuah pembelajaran bersama bagi kita ke depan untuk menyelenggarakan event-event yang lebih besar, bahwa meskipun kita tidak bertemu secara langsung pada suatu tempat, tetapi dengan kemajuan teknologi dan informasi, kita dapat dipertemukan secara virtual. Kemudian, mengajak seluruh segenap bangsa di negeri ini untuk membangun persaudaraan sejati dalam perbedaan, dengan menghormati dan menghargai satu terhadap yang lain. Pada kesempatan ini,
perlu saya sampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun berjalan tidak dapat memberikan perhatian khusus kepada LP3KN dan juga LP3KD karena bangsa kita sedang dilanda pandemi darurat COVID-19 dan anggaran banyak dialihkan untuk penanganan pandemi tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati. Matur suksma, dumugi sami rahayu. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparane Katolik tingkat nasional LP3KN, panitia penyelenggara LP3KN dan para peserta LP3KN Virtual Choir Festival 2020 di 34 LP3KD tingkat provinsi yang mengikuti kegiatan ini secara virtual. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi rahmat dan karunia sehingga kita berkumpul dalam acara LP3KN Virtual Choir Festival 2020. Adanya kegiatan yang berlatar belakang keagamaan seperti Pesparane yang menyelenggarakan festival ini tentu berarti bahwa kita sadar akan keberagaman. Keberagaman umat manusia itu adalah kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena jika memang Tuhan menghendaki manusia itu satu jenis, satu agama, satu ras, maka Tuhan bisa. Karena Tuhan itu Maha Kuasa menurut agama apapun. Tetapi justru Tuhan yang Maha Bisa dan Maha Kuasa itu menciptakan kita berbeda-beda. Oleh sebab itu mari kita sadari bahwa perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan semata-mata, seperti halnya perbedaan yang terjadi pada bangsa Indonesia yang memiliki 1360 suku. 6 agama yang resmi disebut, ditambah agama-agama yang tidak resmi disebut, serta aliran kepercayaan yang begitu banyak. Beragam kita, budaya juga beragam, bahasa beragam, itu semua ciptaan Tuhan. Bagi bangsa Indonesia, keragaman itu telah ada dan menjadi ciri Nusantara kita sejak sebelum berdirinya negara. Perbedaan suku, bahasa, agama telah ada sejak zaman kerajaan Nusantara dulu. Keragaman agama telah menjadi bagian dari kekayaan bersama. Oleh sebab itu, kita bangsa yang beragama itu harus selalu damai. Damai dengan diri sendiri dan damai dengan orang lain. Damai dengan diri sendiri dan damai orang lain itu artinya toleran terhadap perbedaan dan mau bekerja sama di dalam kerangka persaudaraan keindonesiaan dalam keberagaman. Tidak boleh di antara kita saling menghina. Dulu dalam fase tertentu, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang anti penodaan agama yang mula-mula dikeluarkan melalui PNPS nomor 1 tahun 1965 yang kemudian dikuatkan menjadi undang-undang nomor 5. Di dalam undang-undang itu disebutkan agar tidak ada seorang pun di antara kita yang saling menghina karena perbedaan agama. Tidak boleh mengeluarkan ujaran kebencian karena perbedaan agama. Mungkin undang-undang itu sekarang sudah kehilangan konteks sosialnya, tetapi substansinya itu masih penting, tapi konteks sosialnya bisa disesuaikan. Dalam arti bahwa kehidupan beragama dengan penuh toleransi dan tidak boleh saling menghina antara satu yang lain,
itu harus tetap dipupuk oleh kita bangsa Indonesia. Bagi Indonesia, keberagaman itu menjadi sumber interaksi dinamis yang melahirkan budaya unik khas Indonesia. Persaudaraan dalam keberagaman melahirkan kehalusan budi dan perilaku sosial yang termanifestasikan dalam seni dan budaya bangsa Indonesia. Memupuk dan melestarikan seni dan budaya dengan sendirinya juga akan berpengaruh dalam menjaga kehalusan budi dalam berinteraksi sosial dan merawat persaudaraan dalam keberagaman. Akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada penyelenggara festival ini, dan saya ingin mengingatkan bahwa saat ini kita tengah menghadapi tantangan besar, yaitu pandemi COVID-19 yang juga dihadapi oleh seluruh bangsa-bangsa di muka bumi ini. Di masa yang akan datang, kita harus bersiap menghadapi berbagai macam bentuk tantangan yang lain, baik yang bersumber dari bencana alam, non-alam, maupun yang bersumber dari dinamika aktivitas manusia, baik tantangan dalam negeri maupun yang datangnya dari luar negeri. Kepada aktivis-aktivis ormas keagamaan, saya meminta, mari kita turut kampanyekan protokol kesehatan. Protokol kesehatan, karena banyak masyarakat itu yang sangat percaya, bahkan lebih percaya kepada tokoh-tokoh dan suara-suara dari pejuang-pejuang berlatar belakang ormas keagamaan, misalnya untuk masyarakat tertentu, dibandingkan keterangan-keterangan resmi dari dokter. Oleh sebab itu, mari kita kerjakan ini bersama-sama. Demikian saya sampaikan kepada saudara sekali lagi, selamat, mudah-mudahan kita sukses di dalam tugas dan selamat di dalam hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat terkasih, saat ini kita akan menyaksikan parade peserta LP3KN. Dan penampilan ini akan menandai dibukanya LP3KN Virtual Choir Festival 2020.
Acara pembukaan PES Parani selalu dilaksanakan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Mengapa? Karena LP3KN sebagai lembaga pembinaan dan pengembangan PES Parani Katolik Nasional selain memiliki visi dan misi untuk mengembangkan tradisi gereja, juga ingin menanamkan rasa cinta dan bangga sebagai kaum muda Indonesia dengan cara menjaga persatuan negara dan bangsa, melestarikan budaya bangsa. Itu jawabannya. Berikut ini terimalah persembahan dari para Bapak Uskup yang akan membawakan sebuah lagu yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa. Diiringi oleh Rebelstone Taman Suropati Quartet Orkestra berkolaborasi dengan Ajeng Sardi dan Ezar. Selamat menyaksikan.
muda, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menunjuk ke asas persatuan bahasa Indonesia. Hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan menyaksikan penampilan tarian dari Yayasan Belantara Budaya Indonesia yang dilanjutkan dengan lagu Nusantaraku, merupakan perpaduan dari unsur budaya Barat dan Timur, di mana kita akan menyaksikan perpaduan alat musik sasando dan sapek dengan alat musik harpa dan gitar. Son
negeri yang tinggi megah menambah semarak bersadaku. Lembah ngarai dan sungai-sungai mengukir keindahan abadi. Tanah pusaka, aku pun dilahirkan di sana. Penduduknya gagah tampan, cantik molek tiada bandingnya. Terkenal manis budi bahasa dan lemah lembut perangainya. Mereka saling menghormati, saling menghargai hak asasi. Mereka bernaung di bawah pusaka negara Pancasila dan saksana merah putih lambang Indonesia. Jagalah kelestarian sejarah budaya semua rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Mari bersama-sama menjaga lingkungan hidup ini. Hutan dan rimba, burung naga sama sebagainya. Penduduknya gagah tampan, cantik molek tiada bandingnya. Terkenal manis budi bahasa dan lemah lembut perangainya. Mereka saling menghormati, saling menghargai hak asasi. Mereka bernaung di bawah pusaka negara Pancasila dan saksana merah putih lambang Indonesia. Kelestarian sejarah budaya semua rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Mari bersama-sama menjaga lingkungan hidup ini. Hutan dan rimba, burung naga sama sebagainya. Jagalah kelestarian sejarah budaya semua rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Mari bersama-sama menjaga lingkungan hidup ini. Hutan dan rimba, burung naga sama sebagainya. Ibu, Bapak, saudari-saudara, para romo, suster, bruder, dan para Bapak Uskup, serta segenap pemirsa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salam sehat. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga,
kami menghaturkan syukur kehadirat-Mu atas karya keselamatan yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua. Terlebih dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami Engkau beri kekuatan dan ketabahan. Kami semakin Engkau dekatkan dengan-Mu dan sesama manusia, serta segenap ciptaan. Semoga Engkau semakin menjadikan kami mendalam dalam doa, devosi, dan ekaristi, sekalipun dengan berbagai penyesuaian karena COVID-19. Engkau jadikan kami makin berbela rasa kepada sesama yang berkesusahan, dan Engkau jadikan kami semakin peduli merawat bumi rumah bersama. Ya Bapa, kami mohon semoga Engkau berkati segala daya upaya semua pihak, dan kami semua untuk bersatu saling membantu mengatasi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya, sehingga kami mengalami kehidupan yang lebih baik, aman, sehat, dan damai. Hari ini pula kami bersyukur karena rahmat-Mu kami boleh menyelenggarakan LP3KN Virtual Choir Festival yang kami buka pada hari ini dan akan berakhir nanti 10 November 2020. Semoga Virtual Choir Festival ini Engkau berkati sehingga berjalan dengan aman, baik, dan lancar. Jadikanlah kami semakin beriman dan semakin mencintai keindahan melalui aneka lagu dan penampilannya. Karena sesungguhnya Engkau sendirilah sang sumber keindahan, asal semua keindahan. Dengan keindahan kami semakin mengalami keindahan rahmat-Mu. Jadikanlah kami juga semakin rukun bersatu melalui kegiatan ini yang menyajikan aneka lagu dengan beraneka latar belakang budaya dan bahasa. Bahwa itulah keindahan Indonesia, tidak menjadikan kami terpecah, tetapi justru semakin merajut indahnya persaudaraan dalam perbedaan dan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan daerah. Semoga dengan Virtual Choir Festival ini kami semakin cinta tanah air, tempat kami berbakti dan hidup damai berdampingan. Kami percayakan Virtual Choir Festival ini dalam penyelenggaraanmu, usaha-usaha segenap pihak, penyelenggara, panitia, semua pihak yang terlibat, semua pihak yang membantu, Engkau sempurnakan. Akhirnya ya Bapa, kami serahkan Virtual Choir Festival ini dalam penyelenggaraan kasih-Mu. Engkau berikan kelancaran dan kebaikan sampai pada akhirnya, dan menjadi buah-buah yang semakin berarti bagi iman kami, baik dalam hidup menggereja maupun bermasyarakat, di tengah bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik pemirsa yang terkasih, lagu Nusantaraku sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Ikuti penampilan dari 34 provinsi dalam ajang LP3KN Virtual Choir Festival 2020 mulai besok tanggal 29 Oktober hingga 6 November 2020. Setiap harinya dan nantinya akan ada acara penutupan juga yang akan diadakan bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November. Dan saksikan itu semua hanya di channel Pesparani Katolik LP3KN. Betul sekali Fani, dan jangan lupa kita juga mengingatkan hadirin sekalian, berikan dukungan Anda kepada para peserta dengan cara memberikan like ya, kasih tombol like di video-video para peserta, tentunya di channel Pesparani Katolik LP3KN. Betul ya Fani ya? Betul.
Juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua donatur yang telah dengan kerelaan hatinya mendukung acara ini. Dan akhirnya saya Fani Rahmasari dan saya Christian Rinaldo pamit undur diri, mengajak Anda semua untuk tetap bersama dengan kami. Mari bersaudara dalam keberagaman, satu Indonesia.